Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran besar. Perubahan mendadak yang muncul di langit menyebabkan semua orang di tanah terbuka terkejut. Tatapan mereka memperhatikan sosok manusia tua yang perlahan muncul. Ekspresi beberapa orang yang mengenalnya langsung berubah. "Hai tua?" Kenapa dia mengambil tindakan?" Wajah Jia Xingtian benar-benar tercengang saat dia berbicara. Ekspresi Fama juga sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong benar-benar akan mengambil risiko menyebabkan konflik dengan Mystic Cloud Sect dan melangkah maju untuk membantu. Kedua orang itu saling berhadapan, keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Mengingat karakter Hai Bodong, dia tampaknya bukan seseorang yang akan membantu orang lain dalam melakukan sesuatu yang begitu sembrono. Sepertinya Xiao Yan memiliki daya tarik yang besar terhadap Old Hai. Itu bahkan mencapai titik di mana Hai tua bersedia mengambil tindakan untuk menghentikan sekte awan berkabut. Orang ini benar-benar membuatku semakin penasaran seperti apa dia sebenarnya. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung kejutan yang sulit disembunyikan. Dia sangat akrab dengan karakter Hai Bodong. Jika tidak ada hadiah yang bisa menggerakkan dia, maka orang seperti S ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar seperti ini. Hanya sihir apa yang diandalkan oleh anak kecil yang bahkan belum berusia 20 tahun itu untuk memindahkan Du Huang? Fama mengangguk sedikit. Tatapannya mengarah ke langit saat dia dengan lembut berkata, "Sekarang, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi? Tindakan mendadak yang diambil oleh Hai Bodong segera menyebabkan situasi alun-alun menjadi sedikit aneh. Beban seseorang di kelas Du Huang adalah sesuatu yang tidak berani dipandang rendah oleh siapapun, bahkan Mystic Cloud Sect. Melihat cara Hai Bodong bertindak, jelas bahwa dia berdiri di sisi Xiao Yan. Dalam hal ini, Mystic Cloud Sector harus mempertimbangkan kembali dengan hati-hati apakah mereka ingin menangkap Xiao Yan atau tidak. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin benar-benar menyebabkan pertempuran hebat yang menggetarkan jiwa. Mereka yang berada di alun-alun yang mengetahui Hai Bodong hanyalah minoritas. Sebagian besar murid Mystic Cloud Sector tidak memiliki banyak kesan tentang orang kuat yang telah menyembunyikan namanya dan hidup dalam isolasi selama beberapa dekade. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa lelaki tua dengan penampilan yang tidak mengesankan ini mampu menghancurkan dinding energi yang diciptakan oleh ketiga tetua itu bersama-sama, keterkejutan dan ketidakpercayaan yang sulit disembunyikan langsung menutupi wajah mereka. Di langit, tiga tetua yang mundur seperti kilat, mengepakkan sayap mereka, dan menghentikan tubuh mereka. Mereka mengangkat kepala, dan menatap sosok tua di samping Xiao Yan. Keseriusan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Tatapan mereka dengan cermat dan perlahan menyapu Hai Bodong. Beberapa saat kemudian, penatua Mystic Cloud tertua tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak tanpa sadar, "Hai Bodong? Kaisar S. Hai Bodong? Kamu sebenarnya masih hidup." Mendengar teriakannya, dua lelaki tua lainnya di sisinya juga mengingat nama yang pernah mengguncang kekaisaran Magia. Seketika, beberapa perubahan terjadi di wajah mereka. Du Qi yang kuat di tubuh mereka tampaknya beredar tanpa sadar. Mengingat usia mereka juga dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Hai Bodong sudah menjadi orang yang kuat yang telah mengguncang kekaisaran Magia, ketika mereka hanyalah diakon dalam sekte awan berkabut. Karena itu, ketika mereka melihat penampilannya, hati mereka langsung menjadi waspada. Hai Bodong melirik mereka bertiga sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia bertanya, "Kamu baik-baik saja? Jika kamu masih tidak berakting,
Sepertinya aku tidak akan baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan penguasa Xuan berat besar di tangannya dan tertawa getir. Ah, itu akan merepotkan hari ini. Saya sendiri tidak bisa menghentikan semuanya. Hai Bodong dengan lembut berkata. Jangan bertengkar dengan mereka secara langsung. Itu akan cukup selama kita bisa meninggalkan tempat ini. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu sekelilingnya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menyadari itu ketika dia terjerat dengan mereka bertiga tadi. Hampir 100 murid Misty Cloud Sect dengan penampilan paruh baya telah muncul di atas pohon besar di sekitar mereka. Melihat cara mereka berpakaian, yang berbeda dari murid biasa dan tubuh mereka yang dipenuhi dengan Douqi, jelas bahwa sebagian besar kekuatan mereka tidak lebih lemah dari miliknya. Tidak ada masalah jika aku pergi, tapi agak merepotkan jika membawamu ikut. Anggota partai lain bukanlah orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, Yun tidak ada. Kalau tidak, mustahil untuk pergi. Tatapan Hai Bodong secara acak melayang ke sekelilingnya. Sedikit kegembiraan meresap ke dalam kata-katanya. Kalau begitu aku akan merepotkan Hai Tua. Xiao Yan mengangguk dan tertawa getir. Saya akan mencoba yang terbaik. Ada sedikit senyum di wajah Hai Bodong. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan banyak personel Mystic Cloud Sekte yang terampil adalah sesuatu yang bahkan dia sebagai Du Huang tidak akan merasa senang melakukannya. Hai Bodong, sungguh tidak terduga bahwa kita masih bisa bertemu lagi setelah perpisahan saat itu. Ekspresi jelek Yun Leng perlahan pulih secara signifikan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hai Bodong di langit. Tidak lama setelah yang terakhir memasuki ibu kota, dia sudah mendapatkan berita akurat tentang penampilannya. Oleh karena itu, ekspresinya tidak terlalu terkejut saat melihat Hai Bodong kali ini. Tidak terduga bahwa dia benar-benar akan bergerak untuk membantu Xiao Yan. Hehe, Yun Leng, posisimu telah meningkat setelah sekian tahun. Kamu saat itu tampaknya hanya memasuki Dewan Penatua Misty Cloud Sekte. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar menjadi penatua pertama sekarang. Hai Bodong berkata dengan lemah. Keke, ini semua karena pemimpin sekte mempercayai tulang-tulang lamaku ini. Yun Leng tersenyum. Seketika, ekspresinya menjadi serius saat dia menatap Hai Bodong dan berkata, kita bisa mengenang masa lalu nanti. Anda harus tahu niat kami untuk menahan Xiao Yan. Masalah ini menyangkut reputasi Mystic Cloud Sect kami. Oleh karena itu, saya berharap Anda tidak akan campur tangan secara acak untuk menghindari kerusakan hubungan antara Mystic Cloud Sect dan hubungan klan primer. Hai Bodong hanya tersenyum sehubungan dengan peringatan yang dikeluarkan Yun Leng. Dia perlahan berkata, maaf. Karena alasan tertentu, saya harus memastikan keamanan Xiao Yan hari ini. Oleh karena itu, saya berharap Anda akan membiarkan dia pergi karena wajah kurus saya ini. Di masa depan, saya, Hai Bodong tidak akan melupakan kebaikan Anda ini. Mendengar ini, alis Yun Leng langsung disatukan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Hai Bodong, kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sebagai anggota dari Mystic Cloud Sect kami, kontribusi Mo Cheng selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh semua orang di sekte. Jika kita tetap acuh tak acuh ketika penyumbang seperti itu meninggal dengan cara yang begitu meragukan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa murid-murid kita akan memiliki ketenangan pikiran di masa depan? Ah, saya juga punya kesulitan sendiri. Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dari penampilan Yun Leng, sepertinya tidak mungkin membawa Xiao Yan pergi dengan mengandalkan beberapa kata-katanya itu. Dia segera berhenti berbicara omong kosong. Setelah melihat sekilas ke sekelilingnya, dia tiba-tiba meraih Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Yun Leng, yang telah menatap tajam padanya, berteriak keras, Yun Li, kalian bertiga hentikan dia.
Semua diaken dari Misty Cloud Sect membentuk Misty Wind Fog Array. Saat tangisan Yunleng jatuh, ketiga tetua di langit mulai bergerak. Ketiga orang itu membentuk bentuk setengah lingkaran, benar-benar mengunci Hai Bodong. Hampir 100 diaken dari sekte awan berkabut di pohon-pohon besar yang mengelilingi tanah terbuka mengeluarkan seruan nyaring yang teratur secara serempak. Douki yang kuat meletus dari dalam tubuh mereka dan banyak energi berwarna putih seperti kabut mulai menyembur keluar dari telapak tangan mereka seperti air terjun. Lebih dari 100 energi seperti kabut mulai terjalin satu sama lain sebelum menyebar dengan cepat. Hanya dalam sekejap, itu membentuk penutup energi berbentuk mangkuk yang cukup untuk menutupi seluruh persegi di dalamnya. Bang! Bang! Pada saat bungkus energi terbentuk, Hai Bodong melindungi Xiao Yan dengan satu tangan sambil menggunakan cara yang sangat kejam dan tidak masuk akal untuk dengan ganas menerobos pertahanan tiga tetua. Dengan cara seperti kilat, mereka melintas ke bagian bawah penutup energi. Dia melambaikan tangannya dan pilar energi es setinggi sekitar 10 kaki ditembakkan dengan keras dan menghantam penutup energinya. Selubung energinya sedikit bergoyang, tetapi itu cukup kuat sehingga tidak segera hancur. Sialan, cangkang kura-kura yang keras. Tel, bukan secara harfiah cangkang kura-kura tetapi kura-kura adalah semacam penghinaan. Hai Bodong hendak melanjutkan menyerang penutup energi setelah mengeluarkan kutukan lembut ketika tiga kekuatan ganas mendatanginya dari belakang. Saat tiga kekuatan terbang, mereka benar-benar mulai bergabung dan kekuatan mereka melonjak setelah itu. Ini memaksa Hai Bodong tidak punya pilihan selain berbalik. Dengan lambaian tangannya, cermin yang keras, dingin dengan cepat diaglomerasi di depannya, menghalangi kekuatan yang melonjak. Kamu harus minggir dulu. Hati-hati. Beri aku 10 menit. Hai Bodong melambaikan tangannya dan dengan terampil mengirim Xiao Yan di belakangnya keluar dari lingkaran pertempuran sementara dia berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengirim Xiao Yan pergi, ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi lebih dingin. Es dingin Douki menyembur keluar dari tubuhnya. Segera, orang bisa melihat uap air yang terkandung di udara sekitarnya segera mulai mengeras menjadi butiran es keras yang tak terhitung jumlahnya. Dia menjentikkan tangannya dan butiran es membawa suara angin bersiul dan dengan keras menabrak tiga sesepuh Misty Cloud Sector dari segala arah. Ketiga sesepuh tidak berani meremehkan orang yang pernah dikenal sebagai Kaisar Es ini. Douki di tubuh mereka secara bersamaan melonjak dan tiga elemen berbeda Doukis mulai bergabung bersama, membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Di langit yang jauh, sosok Hai Bodong melintas. Dia membawa udara yang sangat dingin saat dia mulai meluncurkan gelombang serangan terus-menerus terhadap tiga sesepuh dengan cara yang kejam. Meskipun mereka bertiga bisa menggabungkan Douki mereka untuk melawan-lawan mereka masih dipaksa mundur dalam kekalahan di bawah serangan kuat Hai Bodong. Jika bukan karena koordinasi yang hebat antara mereka bertiga, mereka pasti sudah lama menjadi seseorang yang dikalahkan. Angin dingin terus bertiup di langit yang diselimuti oleh energi berwarna putih. Suara ledakan dari kontak energi berulang kali terdengar di telinga semua orang. Pertempuran, yang sangat intens, menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sector di bawah ini benar-benar terpana. Yunleng menyipitkan matanya dan memperhatikan ketiga tetua yang ditekan sampai mereka berulang kali mundur dalam kekalahan. Dia kemudian melirik Xiao Yan, yang melayang di sudut lain langit. Senyuman dingin tanpa sadar keluar dari mulutnya. Bahunya bergetar dan sepasang sayap Douki perlahan muncul. Dengan kepakan kedua sayap, tubuh Yunleng mulai dengan cepat naik ke udara di bawah tatapan semua orang. Akhirnya, dia langsung menyerang Xiao Yan. Ketika dia mendengar suara angin kencang dari bawah, Xiao Yan buru-buru menundukkan kepalanya. Segera, ekspresinya berubah. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Hei, kamu ingin pergi? Terlepas dari mengapa Hai Bodong ingin melindungimu, selama aku menjatuhkanmu lebih dulu,
dia kemungkinan besar tidak akan berani melakukan apapun. Yun Leng mengeluarkan senyum dingin saat dia berbicara sambil melihat Xiao Yan dengan cepat mundur. Jari-jarinya menekan ruang kosong dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Dalam sekejap mata, dia mendekati Xiao Yan. Xiao Yan menatap Yun Leng mendekat dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Di langit, dua sosok terbang, satu mengejar dan satu melarikan diri. Sosok di belakang, bagaimanapun, dengan cepat mempersempit jarak antara keduanya. Pada satu saat, dia akhirnya memasuki jarak serangan. Yun Leng dengan keras menginjak kakinya di ruang kosong. Tubuhnya berubah menjadi petir yang kabur. Ketika dia muncul berikutnya, dia benar-benar menghalangi jalan yang digunakan Xiao Yan untuk melarikan diri. Tubuhnya menyerbu ke depan dan tangannya yang keriput mencengkeram tenggorokan Xiao Yan seperti cakar elang yang membawa kekuatan agresif yang tajam yang menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Kecepatan Yun Leng bertindak secepat kilat. Ketika Xiao Yan baru saja menyadarinya, cakar tangannya sudah kurang dari setengah meter di depannya. Di dalam pupil hitam gelap itu, cakar tangan yang membawa kekuatan tajam dengan cepat diperbesar ukurannya. Cakar tangan yang membawa kekuatan tajam memotong ruang kosong dan langsung menunjuk ke leher Xiao Yan. Di kejauhan, Hai Bodong juga memperhatikan situasi yang terjadi di sisinya. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia ingin cepat-cepat maju untuk membantu Xiao Yan, tetapi tiga tetua awan berkabut tampaknya sudah gila. Mereka mengambil risiko terluka parah dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk melakukan penyatuan menyerang Du Tek Ding Kue, dengan paksa menunda Hai Bodong, menyebabkan dia tidak dapat menarik diri. Pada saat ini, tatapan di sekitar berhenti di tempat Xiao Yan dan Yun Leng berada. Jika Xiao Yan ditangkap, pertarungan besar kali ini akan benar-benar berhenti. Sepertinya ini akan segera berakhir. Sulit bagi Hai Bodong sendirian untuk berhasil membawa Xiao Yan menjauh dari Misty Cloud Sect. Jia Xingtian mengatupkan bibirnya dan menghela napas. Fama mengangguk sedikit. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya tiba-tiba beralih ke arah Xiao Yan, itu tidak benar. Apa itu? Pada saat ini, perubahan lain sekali lagi terjadi di medan pertempuran. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.